Saya akan membahas bagian kedua dari pengauditan dan tata kelola dan regulasi. Pada bab kedua ini akan kita mulai dengan membahas mengenai apa itu audit regulasi. Ini audit regulasi atau audit governance dijelaskan dalam suatu framework di mana nantinya dimulai dari yang pertama adalah perencanaan audit untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, standar, strategi audit, kemudian eh, langkah kedua penilaian risiko dan pengendalian internal, identifikasi area risiko tinggi dalam tata kelola dan evaluasi pengendalian. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan audit, pengumpulan bukti melalui wawancara, observasi, dan pengujian dokumen. Lanjut tahap keempat, evaluasi temuan, analisis temuan evaluasi, aktivitas tata kelola, dan rekomendasi perbaikan. Kelima, pelaporan hasil, dengan penyusunan laporan audit untuk manajemen, termasuk temuan dan rekomendasi. Dan yang diakhiri dengan tindak lanjut, memastikan implementasi rekomendasi dan peningkatan tata kelola secara berkelanjutan. Nah, di sini nanti akan dibahas pengertian dan tujuan, ruang lingkup, dan kemudian scope. Untuk tujuan audit governance, ini tujuan untuk menilai efektivitas struktur tata kelola dalam perusahaan, mencakup transparansi, akuntabilitas, dan integritas. OECD Principles menyatakan tata kelola perusahaan melibatkan serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, board of directors, para pemegang saham, shareholders, dan stakeholders lainnya, menyediakan struktur yang mana melalui hal tersebut tujuan dari perusahaan ditetapkan dan cara mencapai tujuan tersebut serta pemotongan kinerja ditentukan. Ruang lingkupnya melibatkan evaluasi desain dan efektivitas pengaturan tata kelola internal, termasuk struktur entitas, informasi manajemen, dan komitmen terhadap tata kelola. Beberapa area utama yang diaudit meliputi struktur tata kelola perusahaan, peran dan tanggung jawab, saluran pelaporan, standar tata kelola, budaya risiko, dan kontrol. Audit governance scope, ruang lingkupnya yang mendasari dari definisi tadi, scope yang harus tunduk pada prosedur audit. Setidaknya fungsi audit internal harus memastikan komponen inti rangkaian tata kelola tersebut dapat diaplikasikan secara jelas. Nah, ini apabila ada suatu departemen, sekretariat perusahaan mengambil peran lini kedua dan melaksanakan tinjauan tata kelola, fungsi audit internal berupaya menilai metodologi yang digunakan dan kelengkapan cakupannya. Ini dari Deloitte, ada mulai dari legal entity structure, governance structure, size, composition, independence, reporting lines, commitment to governance, data integrity, control function, policies, accountability, role and responsibility, banyak aspek yang bisa dilihat dengan menggunakan three lines model. Nah, audit internal jelas dihadapkan memberikan pandangan kepada board of directors tentang praktek tata kelola, memerlukan pendekatan yang lebih holistik dibandingkan memberikan jaminan seputar proses dan kontrol organisasi. Tantangan utamanya adalah mengatasi sensitivitas dalam mengaudit area seperti efektivitas dewan direksi atau komite dewan direksi. 3 poin yang menjadi catatan penting untuk mendapat dukungan yang diperlukan dari komite audit dan dewan direksi untuk memastikan manajemen senior terbuka terhadap tantangan dan memberikan akses pada internal audit. Dukungan akan lebih mudah didapatkan jika auditor internal membantu mengatasi kefrustasian manajemen umum seputar informasi manajemen yang buruk dan pengambilan keputusan yang lambat. Dengan melakukan hal tersebut, maka diperkirakan akan adanya pengakuan dan penghargaan yang lebih besar terhadap nilai yang dihasilkan oleh audit tata kelola. Memasuki bagian kedua adalah terkait dengan audit regulasi dan nanti akan membahas lebih spesifik kasus seleksi jabatan di Kementerian Agama. Frameworknya kita mulai dari governance principle, di mana governance principle ini ada dua. Proses dengan rules with governance principle, dan structure dengan competent integrity people, system that comply. Ini berdasarkan ICGN tahun 2021.
Dan ini nanti kita akan lihat dari rules ini dikembangkan pada peraturan yang nantinya juga akan kita kaitkan dengan pejabat di seleksi pejabat di Kementerian Agama, Kemenpan RP nomor 15 tahun 2019, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintahan, dan kemudian keputusan Menteri Agama tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi pada Kemenak. Kemudian ada boardnya, kita lihat structure ya, yang akan harusnya bertanggung jawab, mempunyai peran di situ. Ada dari oversight-nya itu adalah menteri, sekjen, dan kemudian eksekutifnya adalah panitia seleksi yang semuanya akan dikontrol oleh namanya suatu entitas komite ASN. Dan di sini ada DNA ke tata kelola bahwa ini harusnya dihubungkan dengan aspek-aspek seperti dinamis, heterogen, dan adaptif. Kemudian di ICQN kita lihat ada pimpinan, di mana pimpinan itu akan turn of the top ya, menghasilkan impact sehingga tujuan organisasi tercapai dan peningkatan kinerja dapat dioptimalkan. Itu adalah sebagai rekomendasi. Kemudian kita lihat dari arahnya dari kasusnya secara spesifik adalah jual beli jabatan pimpinan tinggi JPT tadi eselon 2 dan eselon 3, dan nanti akan dilakukan evaluasi apakah dilaksanakan sesuai aturan, apakah aturan memenuhi governance principle. Nah, ini adalah ICGN Global Governance Principle tahun 2021. Dan konteksnya nanti adalah dalam panitia seleksi pejabat menteri, di mana yang pertama adalah menjelaskan board and roles responsibility. Nah, ini ada pembagian tugas di mana Board of Directors di kasus Kemenak ini adalah panitia seleksi, dan untuk Board of Commissioner atau dari Dewan Komisaris ya, kalau di sektor swasta adalah menteri dan wakil menteri. Prinsip kedua adalah leadership dan independence. Dan yang ini yang perlu diperhatikan adalah adanya rotasi keanggotaan panitia seleksi secara berkala. Prinsip ketiga, composition and appointment, komposisi dan kriteria saat pengangkatan panitia seleksi itu perlu diperhatikan. Prinsip keempat, corporate culture, budaya dalam kementerian atau lembaga pemerintahan itu seperti apa? Apakah memang sudah menunjukkan budaya etika dan integritas yang tinggi? Prinsip kelima, remuneration, jumlah honor panitia seleksi yang sesuai dengan tugasnya, worth it atau tidak. Prinsip keenam, risk oversight, pengawasan risiko dilakukan oleh inspektorat setiap KL. Prinsip ketujuh, corporate reporting berupa laporan panitia seleksi pada pimpinan KL. Prinsip kedelapan, internal dan audit eksternal. Internal audit dilakukan inspektorat KL, external audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk prinsip ke-9, shareholder rights, ini ada komite, ASN, dan menteri. Yang ke-10, shareholder meetings, ini kalau di sektor pemerintah, khususnya di Kementerian Agama, tidak disebutkan ada suatu pertanggungjawaban yang sebenarnya kalau dikaitkan bisa dengan adanya pertanggungjawaban kementerian di hadapan wakil rakyat di DPR. Ya, selanjutnya ada membahas kasus Kemenak gitu ya detailnya. Ini adalah bermula dari OTT KPK tahun 2019, di mana Toha Lomahur Muzi menerima suap dari Haris dan Muafak. Haris ini adalah kepala Kanwil Kemenak Jawa Timur, dan Muafak ini adalah kepala Kemenak Kabupaten Gresik. Nah, Haris dan Muafak menganggap Mahur Muzi mampu membantu dalam proses seleksi pimpinan karena menteri saat itu Lukman Hakim Saifuddin adalah kader P3. Jadi ada kaitannya dengan partai politik yang sama-sama atau Mahur Muzi dan Lukman Hakim Saifuddin. Nah, saat itu mereka berdua sudah mendapatkan jabatan dan ketiganya dinyatakan bersalah. Dan Romahur Muzi ini sebagai anggota DPR dan sekaligus Ketua Umum Partai P3. Kasus Kemenak ini eselon 2, di mana sebenarnya Kemenak sudah melakukan seleksi melalui sistem lelang jabatan, kemudian nama awalnya tidak masuk, diusulkan tapi dan bahkan mendapatkan sanksi administrasi kepegawaian, tapi bisa muncul lagi dan diloloskan.
Jaksa KPK merasa ada kejanggalan karena lebih memilih seorang calon yang tercatat pernah sanksi daripada calon yang nilainya lebih bagus dari dia punya masalah administrasi. Ini untuk eselon 3-nya bermasalah karena dia mengaku pihaknya sebagai mohon maaf. Amin mengaku pihaknya sebagai ketua pansel 2018 bahwa untuk pengisian jabatan eselon 3 ini sudah diusulkan calon yang kemudian disampaikan pada Sekjen. Namun Haris yang waktu itu yang tadi yang sudah ditetapkan sebagai pemenang bukan mendapatkan jabatan di eselon 2 ini membahas kembali pengusulan muafak dan kemudian Amin mengaku dirinya menentang usulan tersebut, namun anggota pansel hari itu tidak banyak yang tahu rekam jejak muafak sehingga mereka tidak menentang pengusulannya. Nah, ini ada flyer dari bagaimana dilakukannya pengisian jabatan instansi tinggi berdasarkan Implementan RP 15 tahun 2019 dengan adanya persiapan, pelaksanaan, penelusuran rekam jejak, kompetensi manajemen dan sosial kultural, kriteria penilaian, dan monitoring evaluasi. Yang kemudian dilanjutkan dengan pengumuman, pelamaran, seleksi kompetensi manajemen dan sosial kultural, penelusuran rekam jejak, seleksi kompetensi bidang, wawancara, penetapan hasil, tes kesehatan, dan pengumuman hasil seleksi. Suatu rangkaian proses yang cukup panjang, dan dari sini direkomendasikan dari kasus ini, berkaca dari kasus ini, diajukan pembatalan pembubaran komite ASN, kemudian memperkuat kewenangan melalui komite ASN melalui peraturan perundang-undangan, penerapan sistem kubur dalam proses seleksi jabatan, memperjelas SK Pansel agar disertai jabatan dan asal instansi, memperhatikan keberagaman komposisi dan kompetensi Pansel, penilaian proses seleksi JPT yang lebih objektif, kriteria metode persyaratan seleksi disusun oleh pihak yang independen, komite ASN, konsorsium praktisi atau akademisi, yang semua itu diharapkan dapat memperkuat peraturan agar tidak terjadi rangkap jabatan yang melemahkan independensi fungsi suatu jabatan. Dalam Permenpan RB tentang tata cara pengisian CPT, hendaknya juga mengatur adanya anggota pansel dari pihak yang memiliki fungsi atau jabatan terkait pengawasan atau audit internal audit, kemudian lamanya masa jabatan anggota pansel, kewenangan pansel untuk menentukan syarat jabatan yang diseleksi. Instansi yang melakukan penetapan SK pansel hendaknya mengatur atau mengungkapkan jabatan atau kompetensi anggota pansel, asal instansi anggota pansel, lamanya atau sudah berapa kali anggota ditetapkan sebagai pansel. Untuk komite ASN ini menjadi palang pintu agar persyaratan administrasi calon peserta tidak digonta-ganti sepihak oleh sekjen atau sestama, kementerian atau pihak lain yang ingin meloloskan pilihannya. Persyaratan administrasi dan perubahan persyaratan harus mendapatkan persetujuan komite ASN. Jika persyaratan tersebut belum disetujui ke komite ASN, maka pejabat yang bersangkutan seharusnya tidak boleh dilantik atau menjadi tidak sah jika dilantik. Fungsi jabatan di sini lihat bahwa jabatan struktural bertujuan mencari leader, bukan golongan kepangkatan. Jabatan fungsional bertujuan mencari keahlian, bukan mencari golongan kepangkatan. Belajar pada materi yang ketiga, di sini akan membahas instrument for government assessment as a basis for government audits. Nah, di sini framework yang akan digunakan ini adalah terkait dengan ACGS, ASEAN Corporate Governance Scorecard, juga ada ACMF, Assessment Corporate Governance, baik itu di BUMN dan juga di OJK. Nah, untuk di sini ACGS ini ada dua level. Level pertama adalah Rights and Equitable Treatment of Shareholders, Sustainability and Resilience, Disclosure and Transparency, Responsibilities of the Board. Level kedua adalah Bonus dan Penalty. Assessment Corporate Governance BUMN ini mengacu pada Permen BUMN PR 2 tahun 2023 dengan ada tarif, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness. Nah, ini nanti akan membahas secara spesifik kasus di
Semen Indonesia atau PT SIK, di mana dia mendapatkan ACGS, skornya tahun 2022 92,47, very good, best state owned enterprise. Kemudian di 2021 94,35, juga very good dengan mendapatkan predikat best right of shareholders. Eh, di untuk BUMN juga dilakukan assessment corporate governance BUMN, di mana skornya juga very good semua dengan tim internal perseroan di tahun 2022 dan menggunakan pihak ketiga di tahun 2021 PT Sinergi Daya Prima. Dan untuk dari OJK tahun 2022 ini dinyatakan comply. Nah, kemudian SCGS ini kita lihat bahwa untuk bursa efek OJK ini kepentingan untuk minority shareholder dengan mengutamakan disclosure dan transparansi. Sedangkan untuk dampaknya keputusan itu adalah untuk majority shareholder untuk mengangkat direksi dan memberhentikan komisaris. Ini SGS didefinisikan sebagai alat penilaian tata kelola perusahaan yang dikembangkan oleh ACMF untuk menilai tingkat penerapan corporate governance di perusahaan publik yang ada di ASEAN. Kemudian ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan daya saing, kemudian mendorong untuk mematuhi standar kelola yang tinggi dan menyediakan benchmark tentang kualitas tata kelola perusahaan. Dan di sini juga berdasarkan prinsip corporate governance yang dikeluarkan oleh OECD. Dan untuk arti penilaian dari ACGS ini tidak hanya menjadi tolak ukur untuk mengetahui tingkat kepatuhan, tapi juga membantu meningkatkan reputasi perusahaan. Skor yang baik menjadi sinyal yang positif. Nah, di sini tadi telah disebutkan bahwa terkait dengan level 1 dan level 2 dari ACGS. Pertama, dibahas mengenai 6 kriteria ACGS, dari yang pertama hak pemegang saham, perlakuan setara terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, bonus atau penalti sebagai kriteria tambahan. Nah, itu dirangkum dalam dua level ini ya. Terus Corporate Governance BUMN ini instrumen evaluasi kinerja, ada transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness. Itu dari masing-masing aspek governance diteliti, indikator evaluasi kinerja, melihat dari kinerja keuangannya, kinerja non keuangan, efektivitas tata kelola, dengan pengukuran independensi dewan, transparansi dalam pengangkatan jajaran eksekutif dan ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan, dan juga manajemen risiko, kemampuan BUMN dalam identifikasi dan mengelola risiko. Metode penilaian mengacu pada Permen BUMN Bab 2 tahun 2023 dengan dua bentuk pengukuran, yaitu assessment yang dilakukan secara berkala 2 tahun yang dilakukan oleh asesor independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Yang kedua adalah evaluasi meliputi hasil penilaian dan tidak lanjut atas rekomendasi di mana dapat dilakukan secara self-assessment atau bantuan penilaian dari independen. Hasil penilaian ini dilaporkan pada pemegang saham dan dipublikasikan dalam laporan tahunan. Sebagai contoh, ini tampil laporan dikutip dari laporan tahunan PT Semen Indonesia. Hasil analisisnya, PT Semen Indonesia telah menunjukkan penerapan corporate governance yang baik, tetapi nilai KCG yang baik belum tercermin dalam hasil kinerja PT SIG. Nah, analisis data laporan keuangan dan perbandingan dengan industri sejenis, PT Semen Indonesia ini memiliki total aset, ekuitas, pendapatan yang jauh lebih besar daripada industri sejenis, karena dia juga sudah holding, menghasilkan persentase pendapatan yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kompetitor, memiliki return on asset, return on equity, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kompetitor. Ini menunjukkan indikasi permasalahan efisiensi dan tata kelola PT SIG, isu kerusakan lingkungan dan protes masyarakat yang terimbas dari pendirian pabrik semen belum diselesaikan dengan baik.
khususnya kalau dilihat dari berita di Pegunungan Kendeng Utara, dan tidak diungkapkan dalam laporan tahunan, laporan keberlangsungan usaha dan memberikan efek pada penilaian GCG. Permasalahan dengan Bimas Baja Abadi yang merupakan cucu usaha PT Semen Indonesia juga tidak diungkapkan dalam laporan tahunan dan laporan keberlangsungan usaha Semen Indonesia. Sehingga direkomendasikan untuk isu terkait fraud dan isu lingkungan, ada peran aktif dan peningkatan sistem pengawasan internal pada secara holistik dengan three lines model, kemudian peran aktif pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola, terutama berkaitan dengan independensi komisaris utama. Semen Indonesia juga sudah memetakan melakukan mitigasi sustainability ESG, namun di dalamnya belum menyinggung kasus yang tadi telah diberitakan dan muncul di media. Kemudian penguatan whistleblowing sistem mengatasi fraud dan isu ESG, pemenuhan persyaratan Permen BUMN nomor 12 tahun 2020 tahun 2012 tentang komite audit tentang harus mempunyai latar belakang pendidikan atau keahlian dan harus memahami mengenai industri atau bisnis perusahaan. Dan ini dalam hal ini penting dilakukan integrasi yang memadai dalam hal pengawasan, manajemen risiko, dan pelaporan transparansi sehingga bisa melakukan pemantauan yang lebih baik sampai ke cucu perusahaan. Rekomendasi terkait asesmen JCC menurut Kementerian BUMN ini eh, melakukan penilaian melalui penilai independen setelah dilakukan oleh eh, terbit keputusan dari Sekretaris Menteri BUMN. Kemudian menaati pihak yang melakukan evaluasi tidak boleh melakukan penilaian pada tahun berikutnya. Hal tersebut dilanggar pada tahun-tahun sebelumnya, begitu pula dengan self-assessment yang dilakukan seharusnya pada evaluasi bukan penilaian. Rekomendasi menurut ACGS ini peningkatan pertahanan untuk level 1, namun untuk kriteria perlakuan setara terhadap pemegang saham masih rendah sehingga perlu dilakukan beberapa upaya yang dapat disarankan peningkatan kriteria tambahan level 2 nah, yang bisa dilakukan dengan electronic reporting, pemberian informasi, pengungkapan sustainability, pelaporan-laporan tahunan, tanggung jawab board, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, Semen Indonesia ini mendapatkan apresiasi eh, dari untuk kategori domestic significantly improvement. Kemudian hasil asesmen menunjukkan nilai yang sangat baik. Kemudian predikat very good serta mendapatkan award asesmen JCG Kementerian BUMN dengan skor yang very good. Kemudian asesmen JCG memenuhi prinsip dan outline, namun tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga masih ada kelemahan dan perlu diperkuat dengan freelance model. Juga ada tantangan dalam menjaga integrasi dan konsistensi praktek tata kelola dan efisiensi di seluruh entitas anak perusahaan. Sehingga lanjut kita ke topik selanjutnya adalah due process of accounting standard. Dijelaskan di sini ada anatomi budaya sosial birokrasi Indonesia yang akan melandasi di mana suatu peraturan terkait dengan standar akuntansi, baik itu di keuangan ataupun di pemerintah dibuat. Dimana kita lihat bahwa di sejarahnya di Indonesia itu sudah lama terjajah sehingga menghasilkan pola pikir yang statis, homogen, dan adopsi. Yang ini perlu diperbaiki, ada ya suatu loncatan ya, perubahan dengan DNA best practice governance yang dinamis, heterogen, dan adaptasi. Untuk bicara tentang teorinya, ada teori tentang budaya dan struktur warisan penjajah, teori konformitas, teori penularan sosial, teori difusi, inovasi, teori spiral keheningan, teori ketergantungan sosial,
yang kemudian lebih bagus lagi kalau diterapkan teori evolusi sosial, teori perubahan terencana, dan teori kompleksitas. Nah, ini adalah kenapa teori dan konteks itu penting, karena untuk memahami pola perilaku dinamika organisasi mempengaruhi di proses. Nah, ini negara-negara yang lama terjajah, ini pola perilakunya homogenitas, adopsi, dan pasivitas. Budaya dan struktur warisan penjajah yang dijelaskan di teori konformitas dan teori penularan sosial bahwa penjajah menerapkan sistem yang seragam dan pusat untuk memudahkan kontrol. Kemudian ada teori difusi inovasi di mana biasanya diadopsi begitu saja tanpa modifikasi untuk kebutuhan lokal. Teori spiral keheningan dan teori ketergantungan sosial itu mentalitas kolonial menciptakan ketergantungan pada struktur yang ada. Sedangkan di sini strategi untuk menghadapi lamanya penjajahan ini adalah dengan pola pikir yang diadaptasi dengan pola pikir yang sudah disesuaikan dengan heterogenitas, adaptasi, dan dinamisme. Acuannya adalah teori evolusi sosial dengan mengembangkan keberagaman dalam budaya, ekonomi, dan sistem sosial. Kemudian teori perubahan terencana dengan perubahan global mencakup perubahan dalam kebijakan ekonomi, transformasi, dan pengembangan infrastruktur. Teori kompleksitas mendorong inovasi dan kemajuan dengan implementasi reformasi yang mendukung keberlanjutan dan kebijakan yang terus berubah. Dua proses accounting standar, di sini ada tiga prinsip: transparansi, full and fair consultation, accountability, dengan ada tahapan kalau untuk di DSAK IAI yang menyusun PSAK sebagai output akhirnya melalui identifikasi isu, konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif SAK, riset terbatas, pembahasan materi, pengesahan dan publikasi draft exposure, public hearing, limited hearing, pembahasan tanggapan publik, serta akhirnya adalah pengesahan. Semua due process accounting standard ini tujuannya adalah standar akuntansi yang berkualitas tinggi dan yang melayani pengguna laporan keuangan. Sedangkan di sektor pemerintah ini adalah identifikasi topik, pembentukan pokja, riset terbatas, penyusunan draft, pembahasan draft, keputusan publikasi draft, peluncuran draft, limited public hearing dan public hearingnya, pembahasan tanggapan, pembahasan pertimbangan dengan PPK, finalisasi standar dan sosialisasi. Nah, di proses ini adalah prinsip hukum yang memastikan perlakuan yang adil sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Di proses ini penting untuk melindungi dari perampasan hak tanpa alasan adil dan benar, memastikan keadilan dan tidak ada keberpihakan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Nah, due proses untuk accounting standar adalah prosedur untuk menetapkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan terbuka, tertib, dan inklusif. Ini sifatnya komprehensif dan efektif untuk mengembangkan standar akuntansi yang berkualitas tinggi untuk melayani investor dan pengguna utama laporan keuangan lainnya. Prinsipnya tiga tadi: transparansi, dilakukan secara transparan, full and fair consultation, mempertimbangkan perspektif pihak yang terpengaruh oleh standar akuntansi, accountability. Ini adalah dampak potensial dari proposal terhadap pihak yang terpengaruh, dianalisis dan alasan keputusan dijelaskan. Nah, eh, secara spesifik jelaskan terkait dengan due proses PSAP ini berhubungan dengan international standard. Acuannya adalah IPSAS. Nah, IPSAS ini menunjukkan di dunia untuk sektor publik, BPK memberikan masukan untuk menuju pada IPSAS ini untuk PSAP dan mulai dari penyusunan PSAP 16 yaitu pemberi konsesi jasa, sistematika telah diselaraskan dengan sistematika IPSAS disusun berdasar IPSAS sendiri sebenarnya juga mengacu pada IFRS yang kemudian menjadi rujukan untuk PSAK sehingga standar khusus IPSAS ini tidak uh, ada ketentuan ya bahwa standar khusus IPSAS jadi ada IFRS yang mengatur modifikasi jika terdapat perbedaan konsep antara pengaturan pada sektor publik dan privat dan modifikasi hanya dilakukan dengan penyesuaian istilah yang lebih tepat untuk sektor publik. Standar Setter, IPSAS ini diterbitkan oleh IPSAS B, dan ini sebagai IPSAS ini sebagai standar akuntansi sektor publik yang berlaku secara internasional.
IPSAS ini dimungkinkan pembangunan yang lebih baik antar negara dan memberikan informasi yang lebih relevan. Principle base yang mirip dengan standar sektor swasta dan juga dilakukan untuk di Indonesia dilakukan adopsi bertahap dengan disusunnya PSAP. Rekomendasinya dari yang pertama pembentukan komite independen untuk pengawasan due proses ini bisa membentuk komite independen seperti public interest committee yang dimiliki IPSASPI, kemudian peningkatan keterbukaan dalam proses penyusunan standar dengan membuka rapat-rapat pengembangan standar untuk publik dan mempublikasikan notulen dan dokumen sehingga keterbukaan menjadi lebih tinggi, penetapan durasi paparan publik yang lebih panjang sesuai IPSAS jadi lebih panjang 90 atau 120 hari, meningkatkan partisipasi internasional dan kolaborasi yang dipertimbangkan dengan lembaga standar nasional atau regional, misalnya dari PSAP ya tadi yang menyusul PSAP untuk berkoordinasi langsung ke IPSASPI. Kemudian penyusunan standar berbasis prinsipal based standard ini diterapkan sebagaimana di IPSAS dengan fokus pada prinsip akuntansi aktual. Basis for conclusion ini menyediakan dokumentasi yang menjelaskan alasan keputusan-keputusan kunci yang diambil untuk penyusunan standar dan ini berdasarkan framework untuk adaptasi standar akuntansi keuangan global yang perlu dilakukan bukan adopsi sehingga untuk menyesuaikan standar akuntansi dengan kebutuhan standar akuntansi, karakteristik entitas privat dan publik, budaya, kondisi ekonomi dan regulasi di Indonesia. Penyerapan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, tadi pentingnya konsultasi publik yang lebih luas dan inklusif dengan berbagai pihak. Heterogenitas keanggotaan dari badan penyusun SAK ini memastikan adanya keberagaman latar belakang dan keterwakilan berbagai keahlian dalam keanggotaan penyusun standar. Penyusunan standar akuntansi keuangan lokal ini seperti penyusunan SAK dari entitas mikro yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM dan SK syariah yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Ini dapat menyusun dengan karakteristik dan kondisi sektor atau jenis tertentu. Faktor dinamis dalam penyusunan SAK, pembaruan juga dilakukan secara berkala, dipastikan bahwa SAK tetap mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, dan regulasi di Indonesia. Topik selanjutnya adalah regulasi, seleksi direksi, dan komisaris yang nantinya akan ada case secara spesifik di Bank BRI. Framework yang digunakan adalah proses seleksinya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2022, peraturan Menteri BUMN per 3 tahun 2023, di mana ada dua aspek yang perlu dilihat, proses dan strukturnya dengan prinsipal yang harus diacu adalah transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Tujuan seleksi ini harus dipastikan bahwa itu akan dipengaruhi dengan mindset yang heterogen, dinamis, dan adaptif, dan kemudian kita lihat nanti dari jalan Dewan Direksi, Dewan Komisaris akan berangkat menuju corporate governance. Jadi pentingnya regulasi yang baik didukung dengan governance yang terbuka, prinsip dan strukturnya akan berdampak pada kinerja BUMN yang secara berkala dilakukan pengecekan melalui audit. Regulasi yang terkait dan telah disebutkan PP 23 Departemen BUMN P3, PP 23 terkait dengan pendirian pengusahaan pengawasan pembubaran BUMN, sedangkan Departemen BUMN ini terkait organ dan sumber daya manusia BUMN. Ini adalah susunan dari komisaris dan direksi BRI yang menjadi objek pembahasan. Dan proses seleksi direksi ini memiliki peran strategis untuk memastikan penerapan good corporate governance. Nanti ini akan dilakukan dengan perbandingan regulasi P3 dengan praktek nyata di Bank BRI, identifikasi kesenjangan dalam implementasi tantangan utama dan rekomendasi perbaikan.
Dari pengaruh politik dilihat bahwa komisaris independen terafiliasi oleh suatu partai politik. Kontradiksi utama terkait komisaris independen BUMN yang terafiliasi partai politik terletak pada pelanggaran prinsip independensi dan potensi konflik kepentingan. Kemudian kontradiksi yang muncul lainnya adalah komisaris independen memiliki rangkap jabatan, terutama sebagai presidir, pengacara, sekjen, atau staf khusus sehingga nanti berpotensi pada konflik of interest, beban kerja yang berpotensi mengurangi efektivitas dan pelanggaran prinsip independensi. Ada juga masalah terkait dengan kurangnya transparansi dalam proses seleksi. Ini kontradiksinya adalah tidak transparan terletak pada pelanggaran prinsip JCC, terutama transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Kesimpulannya, pemilihan komisaris independen di BUMN, khususnya di BRI, menghadapi tantangan serius dalam menjaga prinsip independensi, efektivitas, dan transparansi. Afiliasi politik tadi, kemudian yang menciptakan bias, kemudian rangkap jabatan, yang memperparah situasi yang mengurangi kapasitas komisaris, ketidaktransparan, sehingga perlu reformasi yang menekankan independensi, fokus penuh pada tugas dan keterbukaan proses seleksi untuk mendukung kepentingan perusahaan dan publik secara profesional dan netral. Rekomendasinya untuk pengaruh politik ini dilakukan peningkatan ketegasan, regulasi larangan afiliasi politik, dan sanksi tegas bagi pelanggaran, implementasinya dengan proses verifikasi independen dan pengawasan berkala. Rangkap jabatan dilakukan dengan penerapan batasan rangkap jabatan, pengaturan waktu dan beban kerja, dan implementasinya pelaporan beban kerja dan penerapan teknologi monitoring. Sanksi pelanggaran, kewajiban publikasi proses seleksi, dan standar kompetensi yang terukur, kemudian implementasinya, transparansi melalui platform digital, dan audit seleksi oleh pihak ketiga. Topik yang selanjutnya adalah membahas terkait audit regulasi pengadaan barang dan jasa. Framework yang digunakan di sini akan membahas terkait dengan ideal dan realita, di mana yang paling pertama untuk pimpinan tinggi atau eselon 1 yang melakukan pemegang jabatan ideal di top uh, manager, ini dia berlaku biasanya sebagai approval, sedangkan untuk realitanya dia tergantung nominal, bisa menjadi approval atau tidak. Dan ini akan memperhatikan dari governance structure, governance proses, struktur PBC, dan kewenangannya. Kemudian di eselon 2 atau middle, ini PPK review, tapi realitanya malah menjadi approval, bukan sebagai review. Sehingga ada perbedaan fungsi di sini. Pembinaan muda, eselon 3 atau low manager, ini biasanya ada di Pokja, di struktur PBC-nya, dia harusnya adalah menjadi prepared. Tapi realitanya dia melakukan preparation dan review sekaligus diisi oleh staf yang tidak kompeten dan tidak berpengalaman. Inilah yang menimbulkan banyak masalah dengan terkait praktek PBC di pemerintahan. Blok ekstrim dalam PBC, blok harga, tidak ada kualitas, efisiensi berdasarkan saat ini saja, jaminan tidak berdasarkan manfaat. Contoh, ini adalah pengadaan pada ATK, sedangkan untuk yang mengkombinasikan antara harga dan teknis gitu ya, ini ada efisiensi harga dan spek, jaminan berdasarkan harga dan masa manfaat, contoh untuk barang-barang IT, dan untuk yang eh, fokus pada kualitas, dengan efisiensi berdasarkan manfaat, jaminan juga berdasarkan masa manfaat, ini ada di blok teknis, dan yang cocok untuk hal ini adalah PBC di bangunan jalan dan jembatan. Nah, ini framework untuk tambahannya adalah regulasi PBC dari UU 1 2004, Perbendaharaan Negara, kemudian UU 30 2014, Administrasi Pemerintahan, kemudian Perpresnya yang berlaku adalah Perpres 16 tahun 2018, PBC Pemerintahan, dan diubah menjadi Perpres nomor 12 tahun 2021. Tujuan audit regulasi dari PBC adalah memastikan kepatuhan aturan pengadaan, penilaian efektivitas proses pengadaan, dan mencegah potensi penyimpangan atau korupsi.
Prinsip utamanya, tujuan akhir atau muaranya adalah simple, easier, and cheaper. Melalui transparansi, terbuka, bersaing, adil, akuntabilitas, efektif, efisiensi, dan kepatuhan hukum. Dan PBJ ini dilakukan oleh instansi pemerintahan, dibiayai oleh APBN atau APBD, identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima. Dasar hukum untuk Perpres 12 tahun 2021 ini tadi telah disebutkan ada turunannya ya, dari Undang-Undang 45 Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004, Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, yang baru disesuaikan kembali dengan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 Nomor 11. Tujuan pengadaan ini ada beberapa: menghasilkan barang dan jasa yang tepat, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mendukung penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mendorong pemetaan ekonomi, dan terakhir meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Prinsip pengadaan barang dan jasa diatur di pasal 6, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akutabel. Berdasarkan pasal 8, diatur bahwa terdiri dari 3 pihak, yaitu KPA, yang diberikan kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang jasa, bertanggung jawab atas implementasi pengadaan sesuai ketentuan. PPK, pejabat pembuat komitmen, bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa dan pengelolaan kontrak, menyusun rencana pengadaan, memilih penyedia, dan mengawasi pelaksanaan kontrak. Pokja pemilihan ini ditugaskan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa melalui proses tender dan seleksi, dan juga bertanggung jawab dalam evaluasi penawaran yang masuk, klarifikasi, dan memilih penyedia yang memenuhi kriteria. Proses atas governance ini nanti dilihat dari masing-masing Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 3, Perpres 16, dan juga PP Nomor 12. Semuanya membahas terkait kalau nomor 1, dasar pengelolaan keuangan negara, efisiensi dan akuntabilitas APBN dan APBD, audit oleh BPK untuk Undang-Undang Nomor 30, asas pemerintahan yang baik, kepastian hukum tindakan administratif, keberatan masyarakat jamin, Perpres 16, ini transparansi, e-tendering, LPSE, efisiensi dengan e-katalog, tugas PPK dan Pojja jelas, dan PP yang terakhir 12, Tujuan untuk UMKM, respon kebutuhan pengadaan nasional, dan efisiensi melalui sistem elektronik. Ini adalah data korupsi tentang pengadaan yang menunjukkan signifikansinya masalah ini, dan diterangkan kasus yang terjadi pada Bakti Kominfo, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kominfo, yang disebut sengaja menguji persyaratan lelang proyek menara BTS 4G tanpa kajian memadai. Dan ini adalah perusahaan yang sudah diatur menang lelang, kemudian pengerjaan proyek dilakukan dalam 5 paket yang sudah ditentukan pemenangnya. Terus rekomendasinya adalah penerapan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Ini KPBU adalah skema pemerintah dengan BUMN menyediakan infrastruktur dan lain kepentingan umum. Kedua, proyek KPBU memberikan kewajiban pada masing-masing untuk desain, build, finance, operate, and maintenance. Kemudian BUMN akan mendapatkan imbalan eh, dalam mendapatkan pembayaran dari anggaran bakti secara berkala dengan kinerja yang tersedia, availability payment. Nah, proyek infrastruktur yang menggunakan KPBU ini contohnya adalah Palaparing dan juga Satelit Republik Indonesia 1 Satria yang telah memasuki masa operasi dan pemeliharaan oleh Badan Usaha Pelaksana KPBU. Rekomendasi kedua adalah perbaikan regulasi. Peraturan direvisi agar BU seperti Bakti tidak dapat sesepahati menyusun dan menetapkan peraturan secara internal. Kewajiban terhadap PLU seperti Bakti menggunakan aplikasi e-pengundangan dalam penyusunan hingga penetapan peraturan pengadaan barang jasa yang dilakukan secara elektronik, dan juga menggunakan sistem pengadaan elektronik untuk seluruh proses pengadaan yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga lebih transparan.
regulasi yang mewajibkan dalam setiap tahapan yang melibatkan peran KPA, PPK, Pokja, dan mendapat pengawasan dari APIP dan juga adanya tenaga ahli. Selanjutnya adalah terkait dengan pemilihan umum legislatif. Ini adalah topik terakhir. Framework yang dibahas ada banyak peraturan untuk mencapai tujuan karena ini berkaitan dengan regulasi UU Nomor 7 dan serangkaian peraturan KPU ya. Prinsip peraturan seharusnya adalah simpler, easier, dan cheaper. Penyelenggara KPU, penyelenggara dari pemilihan umum ini harus mempunyai karakteristik kompeten, berintegritas, dan independen. Proses ini harus disiapkan dan diselenggarakan sesuai dengan prinsip pemilu legislatif, sesuai undang-undang, dan prinsip tata kelola, yaitu tarif. Partai kita menuju dari titik awal, partai politik yang mengusung bakal calon yang berkualitas, kompeten, dan bertanggung jawab, itu berjalan dengan proses pileg dan kemudian ada fungsi pengawasan kanal pengaduan masyarakat pusat diserahkan pada lembaga independen yang dibentuk oleh presiden dan di situ kita lihat bahwa evaluasinya masih terdapat berbagai pelanggaran dalam pileg menghambat tercapainya tujuan sehingga diwaspadai pelanggaran tersebut dan kecurangan dari penyelenggara dan dalam perhitungan suara. Tujuan dari pileg adalah mendapatkan perwakilan legislatif yang berkualitas, karakteristiknya integritas, kompeten, heterogen, dinamis, adaptif, bertanggung jawab, mewujudkan kesejahteraan masyarakat sampai menjadi tujuannya. Peraturan pencalonan anggota legislatif di 2023 ada peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Di tahun 2024 ada peraturan nomor 4 terkait dengan perubahan peraturan nomor 10 tadi. Tahapan pencalonan ada 4, yaitu pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan daftar calon sementara, dan penetapan daftar calon. Struktur dalam pileg ini ada eksekutif, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Eh, Terus ada political parties, partai politik atau bakal calon, penyedia calon legislatif yang berkualitas. Ada visi misi untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat melalui kampanye politik, sehingga harusnya ada anggota legislatif yang integritas, kompeten, dinamis, dan aktif. Dan civil society yang terlibat masyarakat partisipasi dalam pemilihan melakukan pengawasan berjalannya pemilihan legislatif. Dijelaskan mengenai asas pelaksanaan pemilu. Luber, langsung ini definisinya pemilih memberikan suara secara langsung tidak boleh diwakilkan. Umum, pemilihan diikuti oleh semua warga Indonesia yang memenuhi syarat bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk memilih pilihan tertentu. Jadi itu ada permasalahan dari masing-masing asas ya. Rahasia, pemilihan bersifat tertutup dan privasi, tidak ada yang tahu pilihan seseorang kecuali dirinya sendiri. Jujur, dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan adil, berjudil ya. Jadi ada judilnya, jujur dan adil. Adil pelakuannya sama terhadap peserta pemilu dan pemilih. Pemasangan pemilihan legislatif 2024 menjadi yang pertama. Terdapat mantan napi koruptor yang terdaftar dalam daftar calon tetap. Ini terdapat kondisi yang masih memungkinkan mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tidak ada pengecualian untuk pidana korupsi. Kemudian ada penempatan anggota terpilih tidak sesuai kompetensi. Ini yang paling heboh adalah dengan artis Komeng yang memiliki keahlian di dunia seni budaya ditempatkan ke komisi yang membawahi bidang pertanian. Penggantian calon terpilih sebelum dilantik, ini juga ada berita yang ini mengatur kriteria penggantian calon terpilih. Salah satunya adalah pengunduran diri ini seharusnya dilakukan menurut regulasi. Permasalahan netralitas ASN, TNI, Polri, ini juga ada yang dilanggar terkait prinsip independensi. Ada temuan pelanggaran administratif pemilu. Ini berdasarkan putusan Bawaslu yang ada di Provinsi Kaltim
dan ini melanggar prinsip accountability dan juga dari sisi partai sebagai peserta pemilu melanggar prinsip responsibility. Temuan penyelenggara kode etik, temuan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, ini juga di Kabupaten Bangkalan, ini melanggar prinsip transparansi, dan dari PPK-nya, ini melanggar prinsip independensi mengikuti aksi demo terkait pemilu. Tindak pidana pemilu legislatif ini banyak ya yang ini melanggar prinsip responsibility karena sengaja telah melanggar hukum pidana. Kesimpulan, peraturan yang dibuat hanya untuk persyaratan yang bersifat administratif. Kualitas bakal calon sangat bergantung pada hasil seleksi di parpol, tujuan akhir kriteria calon anggota legislatif yang dibuat tidak jelas, tidak diatur kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki bakal calon dengan bidang sektor yang akan menjadi tanggung jawabnya apabila terpilih. Mekanisme yang ada saat ini menimbulkan potensi yang sangat besar dengan adanya negosiasi atau pelanggaran antara calon anggota legislatif, partai politik, dan penyelenggara pemilu. Rekomendasi secara teknisnya ada melakukan revisi peraturan untuk menjelaskan ukuran dan dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa calon legislatif telah memenuhi prinsip pencalonan, melakukan revisi peraturan agar mantan narapidana jenis kejahatan apapun tidak dikenakan mendaftar, melakukan revisi aturan seperti memperbolehkan ASN TNI Polri mendaftar sebagai calon legislatif, ASN TNI Polri dinonaktifkan sementara ketika terpilih menjadi anggota legislatif dan dapat dianggap kembali menjadi aparat negara ketika sudah berhenti menjadi anggota legislatif. Revisi peraturan menetapkan syarat minimal pendidikan S1 untuk meningkatkan kompetensi, melakukan revisi peraturan yang mengakomodasi keluhan atau laporan dari masyarakat, revisi peraturan penetapan daftar calon tetap, kemudian revisi peraturan agar calon yang telah terpilih tidak bisa mengundurkan diri sebelum dilantik, kemudian ada juga pada penyelenggara pemilu, ini dibuat peraturan yang mengatur dengan jelas kriteria minimum untuk menjadi petugas penyelenggara pemilu KPPS gitu ya, memberikan akses izin kepada PNS, TNI, Polri, dan profesi lain yang dilarang untuk menjadi petugas penyelenggara pemilu, kemudian melibatkan membentuk badan independen berdasarkan Kepres atau Perpres sebagai kanal pengaduan terpusat, menindak tegas ASN TNI Polri yang melakukan pelanggaran netralitas profesi, kemudian perhitungan selesai di TPS, ada rekapitulasi berjenjang, kertas suara asli dikirim dan diberikan pada saksi parpol, panwas, komite pemantau pemilu, KPPS, dengan meningkatkan peran pengawasan Bawaslu, melakukan teknologi rekapitulasi berbasis digital e-rekap untuk mengurangi kesalahan, memberikan pelatihan khusus, memastikan ketersediaan logistik menggunakan teknologi digital untuk menyimpan salinan elektronik hasil suara, membuka akses bagi saksi atau pemantau independen, menyediakan laporan publik yang mudah diakses, menambah jumlah petugas rekapitulasi di setiap tingkatan. Juga ada untuk rekomendasi perhitungan suara, perlu dibuat aturan tegas mengenai peran saksi dan dalam pengawasan hasil perhitungan suara. Untuk sengketa pileg, pengajuan sengketa pemilu legislatif ke MK tidak dibatasi waktu supaya caleg cukup waktu melengkapi dokumen bukti dan MK cukup waktu memeriksa dokumen caleg. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengauditan dan tata kelola regulasi bagian kedua. Semoga bermanfaat. Selamat akuntansi.